Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi lanjutan part yang ke-8, yaitu tentang turunan fungsi siklometri atau inverse fungsi trigonometri atau arcus. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari bab ini, bab turunan fungsi lanjutan. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu turunan fungsi siklometri. Sebelum masuk ke turunan fungsi siklometri, kita bahas dulu apa itu fungsi siklometri. Fungsi siklometri disebut juga dengan fungsi inverse trigonometri atau arcus atau kebalikan dari fungsi trigonometri. Jadi seperti ini. Jika y sama dengan sin x, maka x sama dengan arcus sin y atau x sama dengan sin pangkat min 1 y. Mungkin kalian masih agak bingung, di sini saya kasih contoh aja. Kita tahu gini, yang gampang-gampang aja ya. Sin 30 derajat itu berapa? Setengah ya. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Ini berarti arcus sin setengah itu sama dengan 30 derajat. Atau sin pangkat min 1 setengah itu sama dengan 30 derajat. Jadi arcus sin atau sin pangkat min 1 itu bisa kita baca sin berapa yang hasilnya titik-titik-titik. Jadi kalau arcus sin setengah, sin berapa yang hasilnya setengah? Berapa derajat? 30 derajat. Gitu ya. Bisa dengan derajat, bisa juga dengan radian. Saya kasih contoh yang radian ya. Misalkan cos pi per 3. Itu sama dengan setengah juga ya. Berarti kalau arcus cos setengah, atau cos berapa yang hasilnya setengah? 60 derajat atau pi per 3. Atau cos pangkat min 1 dari setengah, itu sama dengan pi per 3. Ngerti ya? Jadi boleh penulisannya pakai arcus, boleh pakai pangkat min 1. Hati-hati di sini, sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, dan seterusnya itu bukan berarti seper. Sin pangkat min 1 setengah bukan seper sin setengah. Enggak ya. Walaupun definisi eksponen pangkat min 1 artinya per. Tapi kalau di trigonometri, pangkat min 1 itu artinya inverse. Inverse trigonometri atau fungsi arcus, fungsi siklometri. Oke? Nah, kita kembali ke sini ya. Sin 30 derajat sama dengan setengah, artinya arcus sin setengah sama dengan 30 derajat. Berarti gini, kalau saya tulis sin x sama dengan y, artinya kalau dibalik, kan berarti arcus sin y sama dengan x. Atau sin pangkat min 1 dari y sama dengan x. Ya kan? Sama kan? Y sama dengan sin x, maka x sama dengan arcus sin y. Atau x sama dengan sin pangkat min 1 y. Demikian juga untuk fungsi trigonometri lainnya, sama saja. Pokoknya arcus adalah kebalikan dari fungsi trigonometri. Oke? Berikutnya kita ke turunan fungsi siklometri. Ada 6 rumus, mulai dari arcus sin x sampai arcus kosekan x. Kita buktikan satu persatu, mulai dari rumus yang pertama. Jika y sama dengan arcus sin x, turunannya y aksen sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Jadi, y sama dengan arcus sin x. Kalau dibalik, berarti kan x sama dengan sin y. Kita bikin implisit, semua pindah kiri, ruas kanan 0, x min sin y sama dengan 0. Kita turunkan masing-masing, x turunannya 1, min sin y turunannya cos y. Tapi jangan lupa dikali y aksen sama dengan 0. Berarti min cos y dikali y aksen sama dengan min 1. Minnya bisa dicoret, berarti y aksen sama dengan 1 per cos y. Berarti y aksen sama dengan 1 per cos itu apa? Sekan y. Nah, sekan y ini gimana? Gini, kita kembali ke fungsi asal. Y sama dengan arcus sin x atau x sama dengan sin y. Dari x sama dengan sin y ini kita gambar segitiga. Segitiga siku-siku di sini, sin y sama dengan x. Berarti sudutnya itu y sama dengan x. X itu anggapannya x per 1. Sin kan demi, depan per miring. Berarti depannya bisa kita anggap x, miringnya kita anggap 1. Berarti kan sin y sama dengan x per 1. Betul, sin y sama dengan x. Berarti sampingnya adalah akar ya, akar miring kuadrat 1 min x kuadrat. Jadi, karena y aksen sama dengan sekan y, artinya di sini y aksen sama dengan sek itu kebalikannya cos. Cos itu sami, berarti sek itu misah, miring per samping. Miringnya 1, per sampingnya akar
1 min X kuadrat. Kita buktikan rumus yang pertama, jika Y sama dengan arkes sin X, maka Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Oke, kita ke rumus yang kedua, Y sama dengan arkes cos X. Kita buktikan, Y sama dengan arkes cos X. Berarti kalau ditukar posisi, X sama dengan cos Y. Gini ya. Kita buat jadi implisit, X min cos Y sama dengan 0. Kita turunkan, X itu 1, min cos Y turunannya min sin Y. Jadi ini plus sin Y dikali Y aksen sama dengan 0. Berarti sin Y dikali Y aksen sama dengan min 1. Ya kan? Berarti kalau Y aksen sama dengan min 1 per sin Y. Sepersin itu kosek ya, jadi Y aksen sama dengan min kosek Y. Kita ke segitiga siku-siku di sini, kita fokus di sini, cos Y sama dengan X. Sudutnya Y sama dengan X itu X per 1 ya, cos itu samping per miring, berarti sampingnya X, miringnya 1. Berarti depannya akar miring kuadrat 1 min samping kuadrat X kuadrat. Berarti Y aksen sama dengan min kosekan itu kebalikannya sin itu demi, berarti kosek mide. Miring per depan, miringnya 1 per depannya akar 1 min X kuadrat. Jadi kita buktikan rumus kedua, jika Y sama dengan arkes cos X, maka Y aksen sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Lanjut ke rumus 3. Y sama dengan arkes tangen X. Y sama dengan arkes tangen X. Berarti X sama dengan tan Y. Oke, kita buat implisit, X min tan Y sama dengan 0. Kita turunkan 1 per 1, X turunannya 1, min tan Y turunannya sekan kuadrat Y. Jangan lupa dikali Y aksen sama dengan 0. Berarti min sekan kuadrat Y dikali Y aksen sama dengan, ini pindah ruas jadi min 1. Minnya bisa dicoret, berarti Y aksen sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Sepersekan itu kan cos. Kalau sepersekan kuadrat ya Y aksen sama dengan cos kuadrat Y. Kita ke segitiga siku-siku di sini. Tan Y sama dengan X. Berarti sudutnya Y sama dengan X atau X per 1. Tan itu desak. Berarti depannya X, sampingnya 1. Berarti miringnya akar X kuadrat plus 1 berarti. Ya kan? Y aksen sama dengan cos kuadrat Y, berarti Y aksen sama dengan, kalau cos Y itu samping per miring, berarti 1 per akar X kuadrat plus 1. Dikuadratkan, ya berarti 1 tetap 1 per akar X kuadrat plus 1 dikuadratkan, jadi akarnya hilang, X kuadrat plus 1. Jadi kita buktikan rumus ketiga, jika Y sama dengan arkes tangen X, maka turunannya Y aksen sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Lanjut sekarang keempat, Y sama dengan arkes kotangen X. Y sama dengan arkes kotangen X. Berarti kalau X ya sama dengan kotangen Y. Kita bawa ke ruas kiri, jadi implisit X min kotan Y sama dengan 0. Kita turunkan X itu 1, min kotan itu min kosek kuadrat, berarti jadi plus kosek kuadrat Y kali Y aksen sama dengan 0. Berarti kosek kuadrat Y dikali Y aksen sama dengan min 1, atau Y aksen sama dengan min 1 per kosek kuadrat Y. Seperkosek itu sin ya, jadi Y aksen sama dengan min sin kuadrat Y. Nah, di sini kita kembali ke segitiga. Ini siku-siku, kotan Y sama dengan X. Jadi ini Y, X per 1. Kotan itu berarti sade ya, samping per depan. Berarti sampingnya itu X, depannya itu 1. Miringnya berarti akar X kuadrat plus 1. Jadi di sini Y aksen sama dengan min sin kuadrat Y. Sin itu depan per miring, berarti 1 per
akar X kuadrat plus 1. Berarti ini min tetap ya. Lalu 1 per akar X kuadrat plus 1 dikuadratkan, akarnya hilang. 1 per X kuadrat plus 1. Jadi kita buktikan rumus keempat, jika Y sama dengan arkes kotangan X, maka Y aksen sama dengan min 1 per X kuadrat plus 1. Kita ke rumus 5. Y sama dengan arkes sekant X. Berarti X sama dengan sekant Y. Kita buat implisit X min sekant Y sama dengan 0. Kita turunkan 1 min sekant Y turunannya sekant Y tangen Y dikali Y aksen sama dengan 0. Berarti min sekant Y tan Y aksen kali ya sama dengan min 1. Minnya bisa dicoret. Jadi Y aksen sama dengan 1 per sekant Y tangen Y. Berarti Y aksen sama dengan 1/sekant itu cos. 1/tan itu kotan. Jadi Y aksen sama dengan cos Y kali kotangan Y. Kita ke segitiga siku-siku. Sek Y sama dengan X. Berarti ini sudutnya Y. X per 1 anggapannya. Sek kebalikannya cos. Cos itu sami, berarti sek itu misah. Miringnya X, sampingnya 1. Berarti depannya akar X kuadrat min 1. Berarti kalau gitu gini. Y aksen sama dengan cos Y. Cos itu samping per miring. Sampingnya 1 per miringnya X dikali kotan itu sade, samping per depan. Berarti sampingnya 1 per depannya akar X kuadrat min 1. Berarti kalau dikalikan, Y aksen sama dengan 1 per X akar X kuadrat min 1. Jadi kita buktikan rumus yang kelima. Jika Y sama dengan arkes sekant X, maka Y aksen sama dengan 1 per X akar X kuadrat min 1. Kita ke rumus yang ke-6. Y sama dengan arkes kosekant X. Berarti X sama dengan kosekant Y. Kita buat implisit X min kosekant Y sama dengan 0. Kita turunkan, berarti 1 min kosekant turunannya min kosekant kotangan. Berarti jadi plus kosekant Y kotangan Y dikali Y aksen sama dengan 0. Berarti kosekant Y kotangan Y dikali Y aksen sama dengan min 1. Berarti Y aksen sama dengan min 1 per kosek Y kotan Y. Berarti Y aksen sama dengan min 1 kosek itu sin, 1 kotan itu tan. Jadi min sin Y tan Y. Kita ke segitiga siku-siku. Siku-siku di sini kosek Y sudutnya sama dengan X. Kosek itu kebalikannya sin demi, berarti ini mide. Miringnya itu X, depannya 1. Berarti sampingnya akar X kuadrat min 1. Jadi kita hitung, kita lanjut sini, berarti Y aksen sama dengan min sin Y, sin demi, depan 1 per miring X dikali tan Y, tan desa, depan 1 per samping akar X kuadrat min 1. Berarti Y aksen sama dengan min 1 per X akar X kuadrat min 1. Jadi kita buktikan rumus yang ke-6, jika Y sama dengan arkes kosekant X, maka Y aksen sama dengan min 1 per X akar X kuadrat min 1. Oke, kita buktikan ke-6 rumus ini. Ini adalah rumus turunan fungsi siklometri atau inverse trigonometri atau fungsi arkes. Oke? Nah, ini rumus turunan yang tadi ya. Kalau kalian perhatikan lebih lanjut, yang pertama arkes sin X sama arkes cos X, itu turunannya sama. Hanya cos itu ada negatifnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa tuliskan D arkes sin X per DX sama dengan min D arkes cos X per DX. Atau turunannya arkes sin X sama cos X itu cuman saling berlawanan aja. Kalau arkes sin itu positif, kalau arkes cos itu negatif. Ya kan?
Berikutnya, arkes tangen X sama arkes kotangan X juga seperti itu. Sama-sama seper X kuadrat plus 1, cuma bedanya yang arkes kotangan X ada minnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan, d arkes tan X per dx, turunan arkes tan X terhadap dx, itu sama dengan min d arkes kotangan X per dx, sama dengan min turunan arkes kotangan X. Dan yang terakhir, arkes sekan X dan arkes kosekan X juga seperti itu. Jadi, d arkes sekan X per dx sama dengan min d arkes kosekan X per dx. Turunannya sama, hanya beda yang kosekan ada minnya. Oke? Berikutnya kita ke rumus turunan fungsi siklometri akibat aturan rantai. Ya, prinsipnya sama. Gini sekarang ya, saya terangkan yang pertama aja. Y sama dengan arkes sin X, kan turunannya Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Kalau misalkan Y sama dengan arkes sin Fx, ya gampangannya di sini 1 per akar 1 min Fx dikuadratkan. Tapi jangan lupa dikali sama F aksen X. Berarti jadinya Y aksen sama dengan F aksen X per akar 1 min Fx dalam kurung dikuadratkan. Untuk yang lain sama. Di sini nggak perlu saya bahas satu persatu ya, bisa kalian lihat sendiri. Prinsipnya seperti itu, seperti aturan rantai biasa. Jadi X diganti sama Fx, hanya bedanya harus dikalikan sama turunannya Fx atau F aksen X. Semuanya seperti itu. Ya, ini pun kalian nggak perlu menghafalkan. Yang perlu dihafalkan itu yang ini. Kalau yang ini itu kalian kembangkan sendiri. Ya pokoknya X diganti sama Fx. Nanti kalau X diganti sama Fx, bedanya hanya nanti setelah diturunkan seperti biasa, harus dikali dengan turunan yang di dalam kurung, atau yang di dalamnya arkes sin, arkes cos, dan seterusnya ini. Ngerti ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.